So what's up everybody, I hope you guys doing great, doing well. My name is Todi Zilla and Adi Harjo Kusuma, and you are watching Oke, balik lagi di channel Cars tadi bareng gua Adi Harjo Kusuma, dan pastinya kalau ada bareng gua kita bakalan ngomongin sejarah sama spek dari Honda Brio RS yang ada di samping gua sekarang. Honda bilang ini warna yang terbaru, namanya Electric Lime Metallic. Dan perbedaannya sama yang sebelumnya apa? Perbedaan itu ada di grill sama ada di lampunya yang udah mirip sama WR-V sekarang. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Honda Brio pertama kali keluar itu tahun 2011. Sampai 2018, Honda Brio mengeluarkan generasi keduanya dan beberapa kali melakukan facelift sampai akhirnya ini facelift Brio yang terbaru yang ada di tahun 2023. Perbedaannya yang tadi udah gue sebutin, grill dan lampu. Ada lagi satu yaitu head unitnya udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Ada 3 varian dari Honda Brio ini. Yang pertama itu ada tipe S. Yang kedua ada tipe E. S dan E ini termasuk LCGC ya. Dan yang ada di samping gua sekarang ini adalah tipe RS. Nah, tipe RS ini nggak termasuk LCGC, which is ini termasuk sama City Car. Untuk ketiga varian tersebut mempunyai mesin yang sama persis. Yang artinya di balik kap mesin ini ada mesin 1200 cc SHC yang mempunyai tenaga 90 PS dan mempunyai torsi 110 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurin ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Kalau untuk konsumsi BBM-nya, kebetulan gue juga ada mobil ini di rumah. Karena mereka nggak melakukan perubahan di mesin ya, jadi gue tahu persis mesinnya ini sangat irit banget. Untuk dalam kota itu bisa 1:15, dan untuk luar kota itu bisa 1:20 sampai 1:22. Alright guys, let's move along ya. Di sini nih Honda Brio ini kali ini dia hanya memberikan facelift pada kita ya. Itu muka baru, tampilan muka yang baru, dan yang paling gokil ini dia memberikan warna yang cukup berani ya guys. Seperti as you see here, warna kuningnya nih nggak biasa banget ya. Nah sekarang kita langsung aja move along, langsung ke eksteriornya aja guys, without further ado. Karena we all know that this is Honda ya, which mean mobil yang very powerful in branding, terutama di Indonesia. Oke, let's move. Di depannya ini, as we can see, very sporty ya. Terutama on the bagian grillnya ya. Dia gede, kayak honeycomb ya, kayak sarang lebah gitu. Dan bagaimana menurut Anda? Kalau gue pribadi dengan tampilannya yang warnanya kayak gini sih, ini keren ya. Menarik banget. And we move along ke bagian samping. Kalau gue lihat dari bagian samping ini, yang kelihatan ini, apa ya? Dinamis gitu. Let's just ini buat anak-anak muda yang mungkin baru-baru kuliah. Ini mobilnya gue rasa cocok banget ya, apalagi dengan tampilannya yang sangat sporty. Let's move along ke bagian rimsnya ya guys. Untuk bagian rimsnya ini dia udah pakai ring 16 ban 55. Well, mungkin bisa bikin lebih masif ya. Mungkin gue yakin kalau anak-anak muda yang masih suka hangout atau gabung atau ketemu teman-temannya, mungkin mobilnya pengen dibuat kelihatan lebih racing, mungkin bisa dipakai velg ring 17 ya, dengan profil ban lebih kecil, pasti keren ya. Body kit udah sampai ke belakang, bentuknya sangat sporty kalau menurut gue ya. Jadi ini menurut gue mobil compact car yang menurut gue kelihatannya sangat sporty. Alright guys, now we move along back into the rear of the car. Kita udah move along ke bagian belakangnya. Dan sekarang di sini ada beberapa perubahan dari mobil Brio nih facelift ini ya guys. Let's just say kita mulai dari bawah ya, from the bottom, yaitu kepada bagian bawahnya. Di sini kita lihat diffusernya ini berubah dikit ya guys, memberikan sentuhan yang lebih kelihatan lebih sporty, apalagi diberikan sentuhan seperti menjuntai ke bawah seperti ini.
keren sih kalau mufflernya, kalau gue bilang kalau dikasih custom yang bentuknya bundar belakang gitu, pasti tampilannya lebih keren. Tapi just remember, kalau menurut gue nih anak-anak muda banget ya kerennya pakai mobil ini, yang masih kuliahan pasti seneng banget kalau dandanin mobil kayak gini. Pakein knalpot yang ke belakang, pakai muffler yang ke belakang gitu, pasti lebih keren sih. Well, after that di sini juga udah ada tuh parking sensornya juga, ya. Tapi di sini belum ada defogger ya. Well, kalau menurut gue sih emang defogger buat gue pribadi kalau di Jakarta terutama yang panas ya, mungkin kalau sedikit defogger itu nggak begitu perlu sih. Tapi gue harus cukup lah, biarpun nggak ada defogger ya. Well, after this we're going to move into the cabin. Cockpitnya kita bakal lihat bagaimana di dalamnya mobil ini. Alright guys, sekarang kita udah masuk ke cabinnya. Menurut gue cabinnya kental banget nih, ada aura-aura racingnya gitu ya guys. Oke, let's just talk about it right now. Nah, sekarang kita mulai dari setirnya dulu ya. Untuk setirnya sendiri ini udah ada tilt steering. Wah, langsung jatuh dia. Tapi nggak ada teleskopiknya. Oke, that's okay. Di sini ada mode, volume, and channelnya juga ada di sini ya. Untuk handbrake-nya sendiri dia masih pakai tuas. Di sini ada cup holder, di depan ada 2 cup holder lagi. Di sini juga persnelingnya. Nah dari sini kita move along ke bagian controlnya. Oh, di sini ada colokan ya. Untuk bagian charging di sini cuman ada colokan power outlet 12 volt-nya ada di sini satu. Di sini ada compartment lagi. Nah untuk di bagian sininya air conditioner. Most of it di sini just an air conditioner control ya, jadi besar kecil ke bagian kepala kaki, maximum cooling and air conditioner, kemudian ada pendinginnya seberapa besar. Nah untuk head unitnya ini lebih bagus dari yang sebelumnya ya, karena di sini udah lumayan lengkap. Ini ada Apple mirroring sama Android mirror, tapi dia berbedanya dia harus dicolok gitu. Belum pakai Bluetooth gitu ya. Ya, cukup simple sekali dan ini didominasi warnanya hitam. Di bagian sininya ada tampilan sedikit kayak carbon look-nya. Di sini dia dikasih nuansa. Ini gue rasa kayaknya yang tipe RS aja ya. Kayaknya dia pakai red panel nih memberikan kesan lebih sporty ya. Tapi yang di sini ada carbon look-nya, dia warnanya hitam. Kalau menurut gue kayaknya kalau ini warnanya merah sama kayak gini mungkin lebih keren sih. Tapi yang ini hitam semua, yang ini ada merah. Kalau kurang lebih kayak gitu. Bahan dashboardnya plastik, tapi sedikit gummy ya, yang dia tidak terlalu kopong-kopong banget. Di sini juga tampilannya juga bagus ya, ini carbon touch ini lumayan kelihatan sporty look kalau menurut gue pribadi. Alright, bangku dia modelnya pakai fabric, kemudian ininya juga masih pakai tuas, ya, dia tidak elektrik. Kemudian driving position gue sampingnya segini. Seperti biasa kenapa gue duduknya kayak gini, karena kita akan move along to the passenger seat. Kita bakal ngukur gimana posisi duduk di belakang dengan tinggi 179 atau kurang lebih 180 untuk kalian lihat. Alright, let's move along. Alright guys, sekarang kita udah masuk ke bagian passenger seat nih ya. Oke, what do you know? Ini bagian atapnya dia warnanya hitam. For some reason warna hitamnya ini memberikan adem aja gitu di mata. Kalau begitu lo masuk ke bagian cabinnya. Gitu. Di belakang simple ya, cuma bangku depan sini ada kantong. Terus kemudian di sini ada holdernya. Untuk bakunya sendiri fabric sama persis seperti di depan. Di sini ada cup holder. Dan lampunya dia cuma ada satu di tengah ya. Ini. Nah, posisi duduknya kayak gini guys. Ini untuk 179, 180 kurang lebih. Sangat nyaman ya. Kaki legroomnya masih sangat besar. Apalagi kalau duduknya begini masih jauh banget ya guys, masih bisa santai. Headrestnya ada 3 di belakang. Ini memberikan tahu kalau orang di belakang sebenarnya bisa duduk bertiga. Sekarang kita coba duduk di tengah. Nah ini gue senangnya untuk Honda ini dia tengahnya ini dia nggak ada, biarpun ada gundukan tapi gundukannya tuh dia nggak tinggi banget, jadi kaki tuh masih lumayan enak lah. Nah posisinya gini, of course yang bagian tengah ini
bangkunya lebih maju ya guys, jadi lebih maju dari kanan kiri. Nah, di sini juga ada headrest. Untuk duduk di tengah pun masih nyaman ya guys, masih bisa dibilang cukup nyaman. Tapi kalau buat gue pribadi, mobil-mobil rata-rata di belakang itu biarpun dia punya headrest 3, di belakang itu lebih masih enak kalau yang duduk tuh berdua aja sih kayak gini. Dan ini posisinya ya guys. Oke, sekarang kita move along ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagasinya lumayan ya. Ini lumayan lah. Let's just say kalau dengan posisi seperti bangku nggak dilipat, ini bisa masuk satu koper medium. Dan ini dia lumayan dalam ya guys. Nih, bisa lu lihat tangan gua masuknya segini. Jadi dia harus ngangkat, kemudian taruhnya di sini, lumayan dalam. Dan seperti biasa, ini bisa ditarik tuasnya. Oh, dia harus barengan ya. Oke. Untuk ngebukanya dia harus di kanan kiri sekaligus. Nah, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Dia nggak landai. Oke. I think that is more than enough to see this new Brio. Alright guys, sekarang kita di sini udah ada bersama Mas Algi ya dari Honda ya Mas ya. Ya, Honda. Mas, coba dong kasih sedikit nih penjelasan ke viewers kenapa menurut Mas Algi untuk beli mobil Honda, karena ini kan udah muka baru nih ya. Nah, apa yang kira-kira bisa meyakinkan para viewers untuk beli mobil ini, dan ini Mas mau kasih contekan apa aja ke viewers? Silakan Mas. Yang pertama sih karena dia tampilannya aja lebih sporty ya, dengan grill yang lebar kayak gini. Dia nambah kesan sportinya, grill 3D Diamond ini gitu. Terus juga yang kedua, dia irit bahan bakar banget. Di dalam kota itu dia bisa bahan bakarnya 1:15 dan di luar kota itu 1:22. Itu iya, irit. Terus juga untuk mobil sekelasnya itu tenaganya yang paling besar, yang paling bertenaga di kelasnya masih gitu. Jadi memang kenapa Honda Brio ini dipilih untuk para customer karena 3 tadi gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa tanya-tanya aja. Nah ya, jadi kalian udah lihat ya, selain tampilan yang baru, yang fresh, yang more racing look gitu, udah gitu irit lagi. Wah, ini penting banget nih, apalagi sekarang harga bensin mahal kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ini pengen mencari lebih tahu lagi, lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kemana Mas? Ke 0859 4503 4251 dengan saya Algi Fari. Nanti bisa tanya-tanya langsung aja. Tuh, oke nggak tuh ya? Jadi kalau gitu sampai sini aja Mas Algi. Terima kasih buat penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke guys, gimana menurut kalian dari hasil review kita barusan? Kalau menurut gue sih worth it banget ya, dengan harga 240-an. Kalian udah bisa dapat mobil Brio RS dengan warna yang keren kayak gini, dengan grill yang baru, dengan lampu yang baru yang mirip sama WRV, dan dengan head unit yang baru juga. Oh iya, velgnya juga baru, ini namanya Black Chrome juga. Menurut gue sih ini worth it banget ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi sebagai nambahnya, let's just say ini mobil Honda yang brandnya udah sangat dikenal banget di Indonesia. Jadi this is all what you get ya. It's more than enough. Apalagi tampilannya dengan, kalau ini emang dia ini udah lebih ke style ya. Mereka ngejual selain brand, kemudian menjualkan citra daripada stylish mobil ini gitu. Betul. Ya. Well, I guess this is our review. So, my name is Todi Zilla. And Adi Harjakusuma. We are Cars ID. Back to you. The power of dreams.